sahabat Dekornata dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dekornata. Nah, buat kalian yang mampir ke channel ini, aku tahu nih pasti kalian lagi cari-cari info seputar kayu. Yang pas banget di segmen ini kita akan ngejawab 5 pertanyaan paling hits ataupun populer di situs pencarian manapun kalau misalnya kalian ketik tentang kayu. Jadi nggak usah lama-lama, buat pertanyaan pertama langsung aja kita mulai. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Yap. Pengrajin kayu Indonesia kan udah terkenal kelihayannya. Nah, produk apa aja sih yang bisa dihasilkan sama pengrajin kayu kita? Oke, biasanya kalau misalnya di toko-toko kayu ataupun di e-commerce di luar maupun di dalam negeri, biasanya pengrajin-pengrajin kita itu lihai banget dalam membuat furniture atau perabotan rumah tangga. Habis itu lihai banget buat bikin alat masak ataupun alat makan seperti ini dari kayu. Terus biasanya kita temuin juga ada dekorasi-dekorasi ataupun aksesoris rumah dari kayu. Habis itu ada juga alat musik ya Indonesia yang udah kita tahu kayak seperti seruling segala macam, itu kan dari kayu, itu bisa jadi ide juga untuk kalian. Habis itu ada juga mainan anak-anak yang terbuat dari kayu, itu juga laku banget di pasaran. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama fashion, ini bisa jadi terobosan baru nih untuk kalian bisa bikin fashion seperti misalnya sendal yang dari kayu ataupun wedges, ataupun yang lagi hits banget ada jam tangan dari kayu yang kalian tahu brandnya, itu lagi hits banget sekarang. Itu bisa salah satu insight juga untuk kalian yang mau memulai bisnis kayu. Oke, untuk pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua nih Kak. Ya. Dari produk-produk yang dihasilkan itu, apa aja produk kayu yang paling terkenal di Indonesia? Biasanya kalau misalnya produk-produk kayu yang biasa kita lihat kayak dekorasi ya, dekorasi rumah, ataupun bisa juga dari perabotan rumah tangga dan alat masak atau alat makan dari kayu seperti ini ya, itu kayak nggak pernah mati kalau untuk di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Karena biasanya kalau misalnya orang-orang luar, kalau misalnya kalian lihat nih di e-commerce luar negeri itu, kalau misalnya produk-produk kayu itu biasanya unggulnya itu dari Indonesia, karena mereka percaya kalau misalnya pengrajin Indonesia itu udah terbukti kelihayannya kayak gitu. Oke, nextnya untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, alat masak kayu banyak yang berjamur, diapain ya Kak? Kita banyak banget nih dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kalau misalnya kita lagi di sosial media ataupun misalnya lagi live Dekornata, sering banget ditanyain kalau misalnya, Kak, aku baru beli produknya sekitar beberapa bulan yang lalu, tapi kok ternyata berjamur ya. Jamur itu ditumbuh karena kalian merawatnya itu atau membersihkannya itu kurang tepat. Nah, jadi itu kalau produk kayu itu kan nggak boleh ditaruh di tempat yang lembab. Abis itu kalaupun dicuci itu harus banget selalu dikeringkan. Tapi kalau misalnya produk kayu kalian berjamur, apalagi kalau misalnya alat masak ataupun alat makan, itu bukan berarti harus langsung dibuang ya. Jadi itu bisa diatasin jamurnya. Pakai apa caranya? Jadi kita ada tips gitu, itu pakai air panas, air hangat, itu dikasih baking powder atau baking soda sama garam. Nah, itu dijadiin larutan gitu, terus kalian masukkan produk kayu kalian, didiamkan selama sekitar 40 menitan. Habis itu bisa langsung kalian cucinya agak ditekan, terus dijemur di sinar matahari dan dikeringkan. Nah, itu kalau misalnya kalian lakuin setiap pagi seperti itu terus menerus, nanti produk-produk kalian yang berjamur, jamurnya akan hilang. Nah, tips ini kita pernah juga lakuin di TikTok. Nah, kalian kalau misalnya mau lihat tipsnya, harus banget buka TikTok @Dekornata sekarang ya. Oke, next, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat nih Kak. Alat masak kayu berbeda-beda. Apa benar yang paling mahal yang paling bagus? Oh, nah kalau misalnya itu jadi kan kayu itu ada macam-macam ya. Ada kayu sungkai, ada kayu mahoni, ada kayu jati, ada kayu pinus. Nah, itu memang kalau misalnya harga itu biasanya sesuai sama jenis kayunya. Di sini aku punya contoh. Di sini aku punya produk alat makan yang dari kayu mahoni seperti ini, sama dari kayu jati yang kayak gini. Seperti ini. Nah, ini harganya keduanya itu berbeda. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, mangkuk yang dari kayu jati seperti ini sama mangkuk mahoni seperti ini harganya berbeda, padahal maksudnya mirip kan ya, cuma karena ini jenis kayunya berbeda, jadi harga yang kayu jati otomatis lebih mahal daripada yang kayu mahoni gitu. Jadi biasanya itu terpengaruh sama jenis kayunya. Sama kalau misalnya kalian
menjual alat produk makan atau alat-alat produk masak, itu biasanya tergantung dari beeswax yang dipakai. Kalau misalnya beeswaxnya itu food grade, biasanya harganya akan lebih tinggi daripada yang nggak pakai food grade beeswax kayak gitu, karena itu lebih terjamin keamanannya ya untuk makanan. Jadi walaupun harganya agak tinggi, jadi kalian sebisa mungkin selalu pilih yang pakai food grade beeswax seperti itu. Nah, untuk perbedaan dari kayu jati ataupun kayu mahoni itu sendiri, kalian bisa langsung cek salah satu video dari Dekornata. Nanti aku akan attach linknya di bawah sini untuk tahu perbedaan dari produk kayu jati dan produk kayu mahoni. Pertanyaan terakhir ya kak. Oke. Dan gaya rustic lagi hits, kasih rekomend produk kayu yang pas untuk dekorasi pernikahan dong. Oke, nah ini lagi hits banget nih memang di pernikahan rustic ya. Nah, pernikahan rustic itu berarti dia modelnya rustic dengan biasanya produk yang dominan itu kayu. Nah, apa aja dekorasinya, bentuknya, produknya apa aja? Bisa, yang pertama kalian bisa bikin kayak coaster kayu kayak gini. Ini kayak bentuk potongan kayu yang bisa di-engrave seperti ini. Nah, ini bisa di-engrave nama pasangan dan juga tanggal pernikahan seperti ini. Ini bisa di-display ketika kalian wedding kalian lagi berjalan, ataupun ini bisa dijadiin souvenir untuk para tamu, karena untuk potongan kayu seperti ini dengan engrave seperti ini itu nggak mahal ya harganya. Nah, di situ produk yang kedua yang aku rekomendasikan adalah ini dia. Nih, ini adalah talenan kayu terbuat dari kayu mahoni, tapi juga masih ada aksen, kalian cari yang masih ada aksen rustiknya kayak gini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian display ketika wedding. Ini cantik banget kan, jadi cocok untuk wedding-wedding rustik ataupun tema-tema garden kayak gitu. Nah, abis itu ada juga yang bentuk seperti ini kan. Ini sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya dia nggak ada handle-nya. Ini talenan kayak gini juga cantik banget kalau misalnya kalian display ketika mengadakan wedding dengan tema rustic kayak gini. Nah, terakhir, ini kalau ini lebih ke aku kasih rekomendasi untuk souvenir tamunya. Seperti ini adalah photo holder atau card holder. Harganya murah, jadi kalian bisa beli banyak untuk souvenir para tamu. Ini harganya cukup murah ya kalau misalnya kalian beli atau membuat seperti ini. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir. Kita udah ngebahas 5 pertanyaan paling hits atau paling populer yang ada di situs pencarian jika kalian mencari tentang kayu. Kalau misalnya tadi udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe video ini. Nah, kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lainnya, kalian bisa langsung ke sosial medianya Instagram @dekornata ataupun TikTok @dekornata. Kalian bisa drop pertanyaan yang mau kalian tanyain di DM ataupun di messages TikTok kayak gitu. Nanti kita akan pilih-pilih yang mana yang kiranya bakalan kita jadikan konten untuk selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi sampai sini aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk nantikan video-video Dekornata yang lainnya yang akan ngebahas tentang tips ataupun info-info lainnya tentang kayu, keramik maupun anyaman. Jadi sampai di sini aja. Bye bye.